Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Enji Azizi, SMM. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi S1 Manajemen di bidang Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Paletehan, Serang, Banten. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen adalah menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran. Beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keilmuan saya, diantaranya yaitu Manajemen Keuangan 2, Ekonomi Internasional, dan Keuangan Portofolio. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan 2. Dengan kode mata kuliah MKPM 8426 yang mempunyai bobot yaitu 3 SKS di program studi S1 Manajemen pada semester 4. Manajemen Keuangan 2 adalah mata kuliah yang mendeskripsikan konsep-konsep yang relevan dalam memproses keuangan, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan. Meliputi 3 topik, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aktiva. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi ruang lingkup manajemen keuangan. Kedua, mampu mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dengan analisis laporan keuangan. Ketiga, mampu menganalisis, mengevaluasi kinerja keuangan di dalam perusahaan dengan menganalisa rasio keuangan. 4. Mampu mengidentifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja keuangan dengan metode do-point system. Kelima, mampu menganalisis, menghitung sumber dana keuangan dalam sebuah perusahaan yang optimal. 6. Menganalisis dan menentukan surat berharga yang optimal. Kemudian 7. Mampu menganalisis dalam pengelolaan keuangan dengan konsep nilai waktu uang. 8. Mampu menganalisis, menentukan strategi investasi pada obligasi. 9. Mampu menganalisis, menentukan hingga menerapkan serta mengaplikasikan strategi investasi pada saham. 10. Menganalisis volume penjualan minimum dengan break-even point. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan hybrid learning, yaitu dengan media luring dan daring. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas. 1. Pendahuluan manajemen keuangan. 2. Analisis laporan keuangan. 3. Analisis rasio keuangan. 4. Analisis kinerja keuangan dengan analisis do-point system. 5. Sumber dan penggunaan dana. 6. Manajemen kas dan surat berharga. 7. Nilai waktu uang. 8. Penilaian obligasi. 9. Penilaian saham. 10. Analisis break-even point. Setelah kita mengetahui gambaran singkat dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode DIA, Delivery, Attraction, dan Assessment. Pertama, delivery, di mana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan, yaitu 1. Menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Dr. Agus Sartono, MBA, dengan judul Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi, serta materi dari e-books yang relevan dan terkini dengan pembahasan yang dapat digunakan oleh mahasiswa di dalam teori dan aplikasi manajemen keuangan. Kedua, pembahasan case study di kelas setiap minggunya, di mana saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study dan membuat evaluasi pembelajaran setiap minggunya. Dengan cara ini, mahasiswa akan lebih siap dalam membahas setiap contoh soal yang akan dibahas di dalam kelas. Kemudian saya juga membuat pembahasan dengan metode problem-based learning, serta memberikan topik-topik yang up to date kepada mahasiswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
yang nantinya diangkat sebagai judul penelitian tugas akhir mahasiswa nantinya. Kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Satu, di dalam kelas saya awali dengan mereview sekilas materi minggu sebelumnya. Kemudian saya memotivasi mahasiswa secara aktif untuk dapat bertanya maupun menjawab soal yang sedang dibahas agar proses belajar mengajar terjalin secara komunikatif dua arah. Dua, menggunakan Smart Campus, yaitu SIAKAD dan LMS, untuk menyajikan materi yang akan dibahas setiap pertemuannya, agar mahasiswa dapat mengakses sebagai sarana feedback dan evaluasi mahasiswa atas pembelajaran yang akan dibahas. Tiga, menggunakan media Zoom sebagai sarana pembelajaran dan diskusi kelas online. Empat, menggunakan media WhatsApp Group sebagai diskusi di luar kelas. Ketiga, assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya mulai dengan menjelaskan kontrak perkuliahan, yaitu dengan menyepakati antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya untuk menilai dan menyertakan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga dapat dipastikan mahasiswa mengetahui lebih awal dan diharapkan mampu dalam membuat strategi dalam perkuliahan mereka, sehingga perkuliahan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut penilaian atas tingkat penguasaan yang dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa. Pertama, seminar kehadiran 10%. Kedua, tugas kuis 10%. Selanjutnya, ujian tengah semester 35% dan ujian akhir semester 45%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 di program studi S1 Manajemen di dalam kelas berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, baiknya kita membaca doa. Membaca doa di dalam hati masing-masing, dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini, kita seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk absensi dan materi kuliah itu sudah ada di SIAKAD. Mungkin untuk kalian boleh mulai di absen hari ini. Baik, Pak. Bagaimana, sudah? Oke, baik. Absensi sudah selesai ya? Sudah semua? Sudah. Oke, sebelum kita melakukan perkuliahan hari ini, baiknya mungkin Bapak coba mereview perkuliahan di minggu yang lalu. Masih ada yang ingat? Masih, Silakan. Pak. Oke, silakan. Izin menjawab, Pak. Untuk minggu kemarin kita ngebahas tentang modal, jenis-jenis modal, serta sumber-sumber modal. Oke, terima kasih. Jadi yang minggu lalu kita sudah lakukan adalah itu tentang modal. Jadi bagaimana perusahaan itu mempunyai modal. Jadi bagaimana modal itu juga datangnya dari mana. Sehingga ketika kita melakukan usaha, kita sudah tahu tuh modal kita itu dari mana. Oke, selanjutnya mungkin materi hari ini adalah tentang Manajemen Keuangan 2. Manajemen Keuangan 2 kita hari ini tentang bagaimana konsep-konsep dari manajemen keuangan itu sendiri. Mungkin yang pertama kita tahu dulu sub pokoknya dari manajemen keuangan. Sub pokok dari manajemen keuangan itu boleh siapa? Ada yang mau bacakan? Silakan. Sam. Sub pokok dari manajemen keuangan yaitu yang pertama manajemen keuangan dan berbagai konsep dasar keuangan. Yang kedua, tujuan dari manajemen keuangan. Yang ketiga, perbedaan keuangan dan akuntansi. Dan yang terakhir, fungsi manajemen keuangan. Oke, terima kasih Sam. Jadi dalam konsep-konsep manajemen keuangan itu kita harus tahu dulu tuh perbedaan keuangan dan akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah
tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Yang selanjutnya yang keempat adalah fungsi dari manajemen. Nah, di sini kita harus tahu konsepnya harus seperti apa. Konsep dari manajemen keuangan adalah harus bisa merencanakan, mengendalikan bagaimana pendanaan dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian apa sih beda akuntansi dan manajemen keuangan itu sendiri? Manajemen keuangan adalah bagaimana kita membuat sebuah pembukuan di masa yang akan datang dan masa kini. Tetapi bedanya akuntansi itu adalah keuangan di masa yang lalu. Jadi ketika kita mau melakukan manajemen keuangan, kita harus tahu dulu tuh pembukuan di masa lalu itu seperti apa, apakah sudah bagus atau tidak. Apabila tidak bagus, berarti harus dilakukan review, evaluasi, apakah sudah baik atau akan dilanjutkan. Jadi kalau misalkan manajemen keuangan itu tidak bisa langsung memutuskan bahwa perusahaan kita ini akan bisa melakukan investasi yang akan datang. Jadi harus dilakukan evaluasi. Evaluasi di mana itu tadi melihat sebuah pembukuan yang lalu. Pembukuan yang masa lalu adalah apa tadi? Akuntansi. Nah, kita harus tahu dulu ya perspektif untuk mahasiswa di sini untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Mungkin Rifki baca. Iya Pak, di sini ada objektif perilaku siswa yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen keuangan perusahaan. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini harus kita ketahui ya bahwa konsep-konsep dari manajemen keuangan itu supaya nanti kalian ke depan, karena kan kalian di S1 manajemen itu kan diasah ya sama kita, diberikan konsep-konsep dari manajemen keuangan itu harus seperti apa. Jadi sehingga ketika kalian nih hari ini kita belajar tahu bagaimana nanti kita melakukan sebuah review, melakukan sebuah penilaian dari manajemen keuangan itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, di sini tadi sudah saya sebutkan ya, saya sekilas saya informasikan bahwa perbedaan dari manajemen keuangan dan akuntansi. Nah, di sini dijelaskan bahwa keuangan itu penekanannya pada pemutusan bahwa ketika sebuah perusahaan ini akan investasi atau tidak, itu keputusannya ada di mana? Di manajemen keuangan, tetapi harus mempertimbangkan dari manajer-manajer yang lain. Jadi keputusan yang dilakukan oleh si manajemen keuangan itu tetap harus memperhatikan bagaimana manajer-manajer yang lain pun punya masukan-masukan lain terhadap keuangan itu perusahaan itu sendiri. Kemudian akuntansi itu lebih kepada pembukuan di masa lalu yang tadi sudah saya gambarkan gitu ya, bahwa ketika kita mau melakukan investasi harus tahu dulu. Selanjutnya adalah apa sih keuangan itu? Keuangan itu adalah mempunyai dua hal yang pokok yang harus diketahui. Yaitu pertama adalah penilaian, yang kedua adalah pengambilan keputusan. Jadi seorang manajemen keuangan itu harus bisa menilai dulu bahwa keuangan ini perusahaannya baik-baik saja. Jadi ketika sudah baik-baik saja, maka nih si manajemen keuangan itu baru bisa memutuskan. Karena dalam setiap keputusan manajemen keuangan itu harus melihat penilaian dulu bahwa betul perusahaan itu bisa melakukan investasi misalnya, obligasi misalnya. Nah, itu harus bisa dipertimbangkan. Manajemen keuangan sendiri adalah salah satu bidang manajemen yang fungsional dalam suatu perusahaan, di mana tugas pokok dari sebuah manajemen keuangan tadi tidak lebih kepada profit, tetapi dia lebih kepada investasi. Itu kegiatannya apa aja sih dari sebuah perusahaan itu? Misal gini, perusahaan ini akan mempunyai investasi di sebuah kota gitu ya, atau di sebuah negara. Nah, itu harus bisa dilakukan dulu tuh pertimbangannya, penilaiannya, apakah cukup benar, apakah cukup baik dari perusahaan itu keuangannya, apakah investasi yang dilakukan itu betul-betul bisa mendapatkan dividen yang baik tuh bagi si pemegang saham. Jadi kan kalau pemegang saham ini mendapatkan nilai yang tidak baik, pasti investasi juga tidak akan dilakukan gitu. Kenapa? Ya kalau misalkan kita sudah bisa menilai, bisa memprediksi, meramalkan gitu ya dari sebuah manajemen keuangan itu, tidak akan baik nih dividennya terhadap pemegang saham, berarti kan keputusan ada di manajemen keuangan. Ini manajer keuangan. Nah, kalian kan misalkan menjadi seorang manajer keuangan. Di dalam manajer keuangan itu kepentingannya adalah bukan menuntut lebih kepada profit, tetapi lebih menuntut bagaimana si sebuah perusahaan itu mempunyai nilai. Nilai perusahaan itu sumbernya dari mana? Bersumber dari misalnya pasar modal dengan penentuan antara pihak kebutuhan dana, kemudian sumber dalam perusahaan. Misalnya gini, ada laba yang ditahan tuh dari sebuah perusahaan. Jadi ketika ada laba yang ditahan, berarti itu bisa dijadikan modal. Nah, balik lagi ya ke materi yang di minggu lalu tentang modal, bahwa jadi perusahaan ini harus tahu tuh nanti laba yang ditahan, cadangan atau depresiasi.
Jadi ketika ada cadangan, kemudian laba yang ditahan itu bisa diimplementasikan gitu. Bisa diimplementasikan dalam bentuk investasi, itu bisa jadi keputusan investasi bisa dilakukan gitu ya oleh si manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini intinya harus bisa melakukan tugas-tugas utamanya. Fungsinya adalah memperoleh dana bagaimana menggunakan dana itu sendiri. Untuk fungsi menggunakan dana itu manajer keuangan harus mengambil keuangan dari sisi apa? Misalkan investasi dari sebuah pembentukan dana yang dimiliki oleh perusahaan itu akan digunakan. Misalkan gini, dana yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan ini ternyata naik tuh dari segi profitnya, sehingga bisa memberikan dividen terhadap pemegang saham. Nah, ketika dividen itu naik, maka bisa dikatakan nilai perusahaan itu baik. Itu yang tadi sudah saya sempat bahas itu, bahwa sebagai seorang manajer keuangan itu harus bisa meramalkan, merencanakan, kemudian mengendalikan, dan juga mengambil sebuah keputusan. Ini misalkan kita tahu kan manajemen itu. Nah, watch itu apa? Coba. Planning, organizing, Actuating. Oke. Dasar dari sebuah manajemen adalah POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, bagaimana sebuah perusahaan itu merencanakan, kemudian mengorganisasikan gitu. Seperti apa tuh? Sehingga perusahaan itu bisa berjalan dari sisi mana? Dari sisi pemasarannya, dari sisi produksinya gitu kan, dari sisi marketingnya. Itu semuanya bisa berjalan. Mungkin dari sisi apa lagi? Bagaimana sih pendanaan dari sebuah manajemen keuangan itu dilakukan secara apa? Misalnya ada safety. Kenapa tuh harus ada safety? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Dari 4 aspek tersebut, bahwa tugas pokok dari manajemen keuangan itu adalah berjalannya fungsi dari tugas manajemen, sehingga keputusan-keputusan pokok dari perusahaan itu berpengaruh kepada nilai perusahaan. Kenapa tuh berpengaruh kepada nilai perusahaan? Karena ketika si manajemen keuangan itu harus bisa memutuskan keuangannya bahwa akan dilakukan, berarti harus bisa menaikkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Sekarang tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri apa sih gitu ya? Jadi tujuannya adalah untuk memaksimumkan kemakmuran dari pemegang saham. Kenapa sih pemegang saham perlu makmur? Perlu kan? Kenapa perlu makmur coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa perlu makmur? Misalkan nih perusahaan itu bagus kan kondisinya, kemudian perusahaan itu ternyata bisa menaikkan laba, kemudian perusahaan itu bisa berinvestasi lain, kemudian bisa membeli mesin-mesin yang baru gitu, dikarenakan mesin tersebut udah kenapa? Nggak layak pakai gitu, sehingga mesin itu perlu pembaharuan. Kan nggak bisa tuh mesin selamanya kita pakai ya dalam sebuah perusahaan. Kenapa? Karena perlu maintenance. Yaitu tadi kalau misalkan perlunya penggantian baru gitu ya, sehingga memaksimumkan dari si perusahaan tersebut. Nah, kenapa nih manajemen keuangan itu tidak melihat dari sisi profit saja? Jadi seorang manajer keuangan itu dia tidak bisa tuh yang namanya harus melakukan profit saja. Kenapa? Nanti di sini ada unsur yang namanya sosial. Oke. Jadi si manajer keuangan ini selain dia harus bisa menaikkan, jadi dia tidak hanya menaikkan sebuah profit. Jadi dia juga harus menaikkan yang namanya kemakmuran si yang punya dividen atau pemegang saham. Kenapa? Karena harus bisa melakukan yang namanya tanggung jawab sosial. Kenapa tanggung jawab sosial? Contohnya misalnya ya, dalam tanggung jawab sosial itu perusahaan harus bisa melihat pertama apanya? Safety-nya. Safety nggak sih si karyawannya nih? Kira-kira di perusahaan tersebut, misalkan dia harus menaiki sebuah tangga yang tinggi. Harus kan? Harus dipertimbangkan safety-nya. Berarti perusahaan ini sudah melihat dari sisi sosialnya. Terus kemudian dari sisi apa lagi? Berpolusi enggak sih? Berpolusi tidak gitu loh perusahaannya. Kalau berpolusi mungkin enggak perusahaan tersebut melihat dari sisi sosial? Tidak kan? Gitu ya. Karena itu tadi perlu lihat tuh perusahaan ini memiliki secara sosialnya tidak. Terus kemudian perusahaan ini misalkan dari sisi produksinya itu bisa mengimbaskan apa? Misalkan imbasnya terhadap masyarakat, oh ternyata polusi udara, kalau enggak pencemaran udara, kalau enggak pencemaran air gitu ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga kan tidak nyaman bagi masyarakat. Itu yang harus dipahami oleh sebuah perusahaan gitu. Sehingga dia dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sekarang selanjutnya adalah dari fungsi manajemen itu sendiri. Apa saja sih fungsi manajemen keuangan?
Fungsi manajemen keuangan itu diantaranya adalah bagaimana merencanakan, kemudian mengalokasikan dana, kemudian mengkontrol, kemudian pemeriksaan atau auditing, yang terakhir adalah laporan atau reporting. Jadi seorang manajemen keuangan itu harus bisa tuh yang namanya mengontrol, mengendalikan, merencanakan gitu ya, sehingga keuangan perusahaan itu bisa apa? Bisa terdeteksi dengan baik. Nah, ada yang namanya dalam sebuah perusahaan itu agency problem. Agency problem adalah ketidaksepahamannya antara pimpinan dan karyawan. Kenapa kok tidak sepaham? Ya itu bisa jadi pimpinan itu hanya memikirkan individual, tapi tidak memikirkan karyawan. Contohnya apa? Ya itu tadi. Contohnya misalkan pimpinan itu bagaimana nih profit dijalankan, bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Tetapi tidak memikirkan misalkan dari sisi apa? Bonus, dari sisi lemburannya gitu ya. Nah itu harus dipikirkan. Berarti manajemen keuangan harus bisa melihat itu. Kan pembayaran lembur gitu ya, ataupun misalkan sebuah bonus yang dijanjikan perusahaan, ternyata pada saat manajemen keuangan itu tidak melihat itu, maka apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya demo. Ya, karyawan kan tidak merasa diadili kan gitu. Nah itu demo itu bagian dari apa? Agency problem gitu. Agency problem itu muncul utama apabila itu tadi perusahaan mendapatkan apa? Turn cash flow-nya juga tidak bagus. Jadi kebanyakan belanja misalkan, nah itu juga tidak bagus, sehingga cash flow yang ada di dalam sebuah perusahaan itu tidak baik-baik saja ya ternyata. Kenapa? Karena sebuah perusahaan itu tidak bisa tuh belanja tanpa dikontrol. Nah, investasi kembali lagi tidak bisa tersedia. Kenapa tidak tersedia? Dikarenakan profitnya tidak bagus gitu ya. Not profit. Dalam upaya meminimumkan agency problem diperlukan biaya yang disebut yang namanya agency cost. Agency cost itu apa sih gitu ya? Agency cost adalah pengeluaran untuk memonitor bagaimana biaya-biaya yang ada di sebuah perusahaan itu dapat terkendali. Misalkan insentif gitu kan kemudian si karyawan itu harus melakukan lembur yang tiba-tiba, itu juga harus bisa dilakukan, sehingga ketika pendanaan itu sudah bisa dikontrol, kemudian sudah bisa dikendalikan, nah itu efeknya bakalan bagus bagi perusahaan gitu ya, sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ada yang namanya definitely bond. Definitely bond itu adalah kontrak di mana perusahaan dengan pihak ketiga. Misalnya, perusahaan ini akan melakukan hutang kepada pihak terkait. Contohlah bank gitu ya. Berarti dalam hal ini perusahaan ini perlu yang namanya memberikan satu nilai terhadap sebuah perusahaan, apakah akan terjadi kerugian bagi perusahaan itu tersebut atau tidak. Nah, ada lagi yang namanya golden characteristics. Golden characteristics adalah poison pill dapat dipergunakan untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Nah, golden characteristics adalah salah satu kontrak ya antara manajemen dan pemegang saham, di mana akan menjamin dan kompensasi gitu ya tadi. Jadi si manajemen itu akan mendapatkan kompensasi apabila perusahaan tersebut dibeli oleh perusahaan lain untuk menjadi sebuah perusahaan gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu mengalami suatu konflik yang pada akhirnya harus tutup gitu ya perusahaan tersebut, maka bisa dengan cara golden parasites atau poison pill gitu ya, ada usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil oleh perusahaan orang lain. Oke. Sebelum kita pada kesimpulan, mungkin alangkah baiknya coba kita cari ya salah satu kasus di dalam sebuah perusahaan ketika bagaimana sih manajemen keuangan itu sendiri yang pada akhirnya sangat penting bagi perusahaan. Nah, boleh silahkan misalkan gini, ada kasus di mana perusahaan itu mengalami sebuah konflik gitu ya, agency problem, atau misalkan adanya ketidaksesuaian nih di dalam sebuah perusahaan. Coba kira-kira ada yang bisa gimana? Boleh? Izin jawab Bapak. Ya. Ini terkait keputusan khususnya di keuangan itu tidak bisa diambil oleh salah satu pihak saja, karena memang dari apa yang dijelaskan oleh Pak Hendy ada beberapa pihak terkait manajer itu, ada manajer produksi, ada manajer keuangan, ada manajer marketing, ada manajer pemasaran. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan itu tidak hanya di salah satu pihak, melainkan
seluruh pihak pun ikut bermusyawarah dan nanti hasilnya pun mufakat secara bersama. Oke. Jadi kita tadi sudah melihat ya pemaparan bahwa manajemen keuangan itu tidak bisa diputuskan oleh hanya satu manajer saja gitu ya. Kenapa? Yaitu tadi ketika diputuskan oleh salah satu manajer maka yang terjadinya agency problem. Jadi manajemen keuangan itu tidak bisa dia misalkan membagi-bagi dana dengan cara keputusan sendiri. Jadi harus ada juga dari pihak lain yang memang bagian dari struktur organisasi perusahaan itu sendiri itu tadi. Untuk hari ini mungkin coba kita simpulkan ya. Kesimpulan mata kuliah hari ini diantaranya adalah pertama, hal pokok dalam keuangan itu adanya penilaian dan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita duduk di dalam sebuah manajemen keuangan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menilai keuangan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah memutuskan bahwa perusahaan ini layak dilanjutkan ataukah kita memang mau mengevaluasi bagaimana perusahaan ini bisa dilakukan, bisa dijalankan. Yang keduanya adalah lebih fokuskan pada panjang akuntansi terhadap kondisi keuangan. Kenapa akuntansi ini harus kita lihat? Kan kita harus tetap lihat ya, pembukaan masa lalu itu seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kita sudah duduk di manajemen keuangan, kita tidak melihat yang namanya proses akuntansi di masa yang lalu. Sehingga misalkan kita tiba-tiba oke lah, pendanaan harus gini, perencanaan harus gini gitu kan. Tetapi tidak melihat bahwa akuntansi yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Itu harus diketahui seperti yang tadi sudah dibahas bahwa akuntansi itu pembukuan di masa yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari manajemen keuangan itu bagaimana memaksimumkan apa? Memaksimumkan si pemegang saham. Jadi manajemen keuangan itu tidak melihat dari sisi profit saja. Jadi kalau profit itu tadi ya kendalanya adanya social responsibility, di mana tanggung jawab sosialnya mungkin tidak, ya kan? Kalau misalkan sebuah perusahaan hanya mementingkan profit saja, berarti dia kemungkinan besar tidak akan mementingkan sosialnya. Jadi untuk itu manajemen keuangan hadir untuk apa? Untuk memakmurkan pemegang saham gitu ya, atau memaksimumkan sebuah nilai perusahaan atau memaksimumkan sebuah nilai perusahaan gitu. Oke, baik, untuk materi hari ini kita cukupkan. Semua apa yang saya sampaikan, apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan membaca hamdalah, kita sudahi perkuliahan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.